Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bolowarmo. Kembali lagi di acara Cak Wageso Ngopas Ngobrol Pasuruan. Tepatnya Jumat tanggal 1 Wage September 2017 relay. Karena kemarin hari Jumat kita membuat orang Islam Muslimnya hari Raya Idul Adha. Oke, untuk buat Bolowarmo juga selamat Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan kedepannya kita bisa berkorban lebih banyak lagi. Jadi di sini juga Prilly bersama teman-teman KKN 2 dari Kawisrejo Universitas Yudarta Pasuruan. Sadurunge Prilly kate takon-takon karo mbak-mbak, mas-mas, arek-arek konco-konco KKN, tak wacana berita teko Pasuruan. Mabuk peserta lem pada malam takbiran perayaan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah di tepi sungai belakang Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan. 11 remaja diantaranya usia SMP dirazia Satpol PP Kota Pasuruan. Dijelaskan lem tersebut mati dengan cara dihirup setelah dioplos dengan sejumlah bahan cat, diantaranya thinner. Pemuda-pemuda ini kami beri hukuman untuk membersihkan lantai kantor dan membersihkan 2 mobil patroli, ujar Dedi Andika, penyidik Satpol PP. Oke, buat anak-anak muda Pasuruan, udah deh, tinggalin aja ngelem-ngelem itu apa. Mungkin di Pasuruan juga udah bahaya-bahaya banget karena lem aja udah untuk anak SMP udah merajalela. Terus buat para pemuda-pemuda Pasuruan juga, hindari kalau bergaul boleh aja tapi kita harus memilah-milah teman, jangan ikut-ikutan sampai 11 remaja yang dihukum. Berita kedua tetap dari Pasuruan yaitu Wallahdala 12 kambing kurban mati akibat pikap terguling ketika melaju di jalur Pantura. Jalan Raya Rejoso tanggal 1 bulan 9 2007 siang. Bermula saat pikap bernopol N8331 NB yang mengangkut kambing kurban lebih dari 30 ekor. Kemudian Rito dengan usia 48 melaju kencang dari timur menuju ke Surabaya. Oleng ke kiri terus terbanting ke kanan menghantam bodi sebuah mobil CRV bernopol L1668EA dan motor yang melaju dari arah berlawanan. Belakangan diketahui puluhan kambing tersebut sedianya akan dikirim ke sebuah yayasan sosial di wilayah Pandaan. Buat orang yang di jalan raya waspada, hati-hati kalau mau nyalep atau kalau apa harus diperkiraan, jangan sampai kita malah merugikan seseorang. Oke, nih sekarang Prilly lagi sama teman-teman KKN 2 Kawisrejo Universitas Yudarta Pasuruan. Halo Mas, halo Kak, halo Mbak. Silakan nih perkenalkan namanya, mas-mas yang ganteng-ganteng, mbak-mbak yang cantik-cantik. Ya, perkenalkan nama saya Nawir. Alamat juga. Terserah deh, alamat, status nggak apa-apa. Oh ya, status sudah ada yang mengisi, maaf ya yang lihat. Usia 98, kelahiran 98, mungkin itu aja. Mungkin di dekat. Saya Ahmad Silmi dari Jember. Usia saya menginjak di bawah 25 tahun dan semester 7 jurusan saya administrasi publik. Perkenalkan, nama saya Kiswa Kamelia. Kebetulan saya bertempat di daerah Rejoso, dekat tempat KKN saya. Saya dari jurusan psikologi. Nama saya Nadia Niholisa, biasa dipanggil Ica, dari Sukorjo, jurusannya psikologi juga. Ya. Oke, tadi kayaknya mbak-mbaknya kenalannya itu agak deg-degan mungkin ya Mbak ya, suaranya nggak kedengeran banget. Nah, terus nih, kan kemarin Hari Raya Idul Adha, buat anak-anak KKN ini korban apa ya? Korban perasaan kalau saya Mbak.
Korban perasaan. Kalau saya setiap hari Mbak korban perasaan. Iya, saya juga terlatih menjadi korban perasaan. Kalau ngomong masnya yang ini dong ngomong. Oh iya, lupa. Kok bingung aku malah gini. Iya. Terus apa lagi? Terus buat anak KKN ini sudah berlangsung dari kapan ya KKN ini dibentuk? Oh ya, kita mulai dari tanggal aktif di lapangan mulai tanggal 1 Agustus. Tetapi sebelumnya ada observasi, kurang lebih ada 5 kali observasi ya. Tapi tidak sampai nginep dan kita berakhir di tanggal 31. Nah, akan tapi di tanggal 1 ini dan tanggal 2 ada penambahan masa kita di sana karena rasanya 1 bulan kurang cukup, jadi saya nambah 2 hari kemudian seperti itu. Terus Mungkin dari mbak-mbaknya Mau menambahkan tadi dia dari masnya. KKN. Oh mungkin mbaknya. Pertanyaan aja. Oh takut ya. Terus kenapa kok bertepatannya itu di desa Kawisrejo? Kenapa nggak di desa-desa lain dari kelompok mbak ini? Ya, awalnya kita kan bertempat di daerah Rejosolor. Berhubung di sana ada masalah politik ya, pemilihan kepala desa, jadi kita dipindah ke daerah Kawisrejo. Kayak gitu. Alhamdulillah di sana kita nyaman ya. Untuk tempat itu ada mapping dari kampus, jadi bukan kita sebenarnya yang menentukan, jadi kampus yang mempunyai mapping. Jadi di Kecamatan Rejoso ada 7 desa yang menjadi tempat KKN dan salah satunya adalah desa Kawisrejo tersebut, seperti itu. Oh jadi itu dari Program kampus dan tema dari kampus untuk Rejoso adalah kemaritiman. Oke. Terus untuk pesertanya berapa dan jurusan dari mas-masnya ini jurusan apa aja? Ya, jumlah kita keseluruhan ada 23, ada kelas ekstensi dan ada kelas reguler. Kelas ekstensi ini yang kelas karyawan, masuknya biasanya Sabtu Minggu. Dan kita di satu kelompok ada beberapa lintas jurusan seperti itu. Jadi ada di jurusan di Fakultas Teknik, Fakultas PAI Pendidikan, Fakultas Fisip, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Psikologi. Oke. Terus untuk 23 peserta itu berapa lakinya, berapa perempuannya, Mas? Oh ya. Laki-lakinya berjumlah 9, yang 2 kelas karyawan, dan ceweknya berjumlah berapa kalau 23 dikurangi 9? 14. Iya, ceweknya 14. Terus untuk tinggalnya itu nginepnya di mana? Atau nggak nginep Oh iya. di gubuk derita? Ya kita ngontrak di sana, ada salah satu rumah yang disediakan oleh desa yang ditempatkan di salah satu dusun. Jadi kita ngontrak 2 tempat, ada 2 base camp. Yang pertama base camp cewek dan yang kedua adalah base camp cowok mesti. Cuman jaraknya tidak terlalu berjauhan karena untuk mempermudah komunikasi seperti itu. Oke. Kalau masnya sendiri ini jurusan apa? Saya sendiri jurusan teknik mesin, insya Allah. Insya Allah, nggak pasti. Ya. Sing pasti masak teknik Ya, teknis. Apa mesin. mesin itu? Ya dua-duanya lah, mesin teknik. Sampai hari terakhir kegiatan, program yang sudah dilakukan selama KKN itu apa aja, Mas? Program yang sudah dilakukan di desa Kawisrejonya itu. Ya mungkin kawan saya misalnya. Dari bidang pendidikan itu ada kayak program semacam minat baca untuk SD di Kawis kan ada 2, SDI sama SDN seperti itu. Jadi programnya minat baca. Terus dari psikologi saya kan masuk di bidang kesehatan. Nah di situ saya ada program senam lintingkung, itu senam kesehatan untuk ibu-ibu PKK.
sama ibu-ibu daerah sana. Terus kedua kita ada outbound untuk pendekatan ke anak-anak SD. Kemudian yang terakhir kita ada penyuluhan kenakalan remaja terkait narkoba. Untuk selanjutnya saya kasihkan ke Kebetulan saya kan di bidang sosial budaya, Mbak. Kalau di bidang saya sih sebenarnya lebih mengalir ngikut teman-teman, karena saya rasa sendiri untuk KKN ini kan langsung terjun ke masyarakat. Jadi untuk sosialnya saya rasa lebih mengalir, dan untuk di budayanya kita lagi gali sejarah Kawis Rejo, Mbak. Di situ ada sebuah tugu, Tugu Pahlawan, dan ada di situ tertulis 17 nama orang yang dulunya pernah berjuang ketika melawan Belanda. Dan sampai detik ini saya masih terus menggali, meskipun nantinya juga KKN sudah berakhir. Cuman mungkin program saya juga bakal tetap berlangsung seperti itu. Oke Mas, makasih. Terus nih ada video call dari Cak Wage. Cak Wage sekarang ada di Basecamp KKN 2 Kawis Rejo Universitas Yudhiyarta Pasuruan. Halo Cak Wage. Halo Cak Wage. Cak Wage dengar suara Prilly. Cak Wage. Aduh, gak dengar. Mbak Prilly. Ya halo Cak Wage. Sekarang Cak Wage ada di mana tuh Cak Wage? Sama siapa aja? Ya, Mbak Prilly, terima kasih atas waktunya. Ini saya ada di Desa Kawis Rejo, tepatnya di Dusun Lapuk. Ini saya bersama teman-teman KKN Universitas Yudhiyarta. Ini Mas, bisa dikenalkan? Ya, perkenalkan, ini nama saya Ismail Jufri. Saya di Universitas Yudhiyarta mengambil jurusan Teknik Sipil, dan kali ini saya masuk KKN kelompok 2 di wilayah Kawis Rejo, Rejoso, Pasuruan. Ya. Ini Mbak Prilly, ada informasi untuk teman-teman Bolowarmo. Ini kemarin pagi teman-teman Halo Mbak Prilly. Mbak Prilly, ini dari teman-teman peserta KKN Universitas Yudhiyarta, ya, ini kemarin pagi mengalami musibah. Ini bahwa sepeda motornya hilang kemarin pagi. Ini pas ditinggal ke rumah teman ya. Ini bisa diceritakan kronologisnya. Untuk kejadian yang kemarin, ini mungkin kelalaian kita bersama, ya teman-teman kakaknya di sini. Ini kejadiannya sekitar setelah subuh ya. Ini setelah subuh kan, ya itu kelalaian kita bersama gitu. Jadi sekitar jam 3 pagi itu kan sepeda masih lengkap. Ya. Jadi tahu-tahu kita baru sadar itu pagi sekitar jam 9, jam 10 itu. Baru sadar kalau sepeda itu kok Kurang. Iya. Iya. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin yang paling itu kronologis mungkin tanggapan dari orang kampung terdekat, mungkin tetangga malah dengan keadaan kehilangan sepeda itu. Ya mengejutkan mungkin. Ya kan, kalau dengar-dengar dari cerita tetangga sebelah ini, jauh 20 tahun yang kemarin, 20 tahun yang lalu itu kan baru kejadian sepeda hilang. Nah, 20 tahun ke depan baru kali ini kejadian lagi. Ya. Itu Mbak Prilly, cerita kronologis peserta KKN Universitas Yudhiyarta kelompok kedua mengalami kehilangan sepeda motor kemarin pagi. Mungkin Mbak Prilly bisa
tanya-tanya ke teman-teman. Monggo silakan. Oke, Cak Wage, tolong ditanyakan ke teman-teman suka dukanya pada saat kegiatan itu apa ya? Jangan terlalu bantur-bantur Pak. Wah. Nggak pati krungu Pak Bri. Wah. Cak Wage, tolong ditanyakan ke teman-teman KKN yang ada di base camp, suka dukanya ikut kegiatan itu apa? Wah, ini ada pertanyaan dari Mbak Bruni untuk teman-teman KKN, duka dan senangnya di base camp ini apa? Mungkin Mas. Nah. Nama saya Muhammad Rafiq, jurusan saya PAI, kelompok saya ya kelompok 2 dari Universitas Sudarta. Dukanya di sini kami mendapatkan teman baru, teman yang dulu tidak saya kenali di universitas, ketemu di sini menjadi teman baru dan saudara baru. Kalau duka-dukanya sih ya baru dekat-dekat ini ya mungkin kelalaian kami itu. Kalau senangnya lebih banyak senangnya Mas Ya. daripada dukanya di sini. Warga juga respon baik kedatangan kami di sini. Semua masyarakat, elemen, perangkat-perangkat semua sekitarnya respon baik ke kita. Mereka sudah sepenuhnya menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Mas. Itu Mbak Brili. Mungkin Mas kemarin sudah bakar sate. Belum Mas. Wah, Mbak Brili, sampai hari ini untuk peserta KKN masih belum bakar sate. Wah, ini Mbak Brili kan lempu, wah. Ini jadi korban nih. Oke, Cak Wage bisa ditanyakan lagi untuk pesertanya itu temuan-temuan yang ditemukan selama KKN berlangsung itu apa aja? Iya, teman apa jambret tambah gigi. Wah. Kayak Iya, temuan jambret paling kan kemarin ada emak-emak yang bisa penjambretnya ketangkepan. Nah, ini yang ditemukan apa Mbak Gigi? Mbak mungkin Willy? kayak apanya, kayak makanan ciri khasnya desa itu, kayak gitu loh Cak Wage, temuan yang ditemukan oleh peserta KKN tersebut di desa. Wah. Iya. Iki peserta KKN iki masak dhewe, Mbak. Iya. Mungkin Mas apa yang selama KKN apa yang ditemukan mungkin ini loh kekurangan dari masyarakat Kawisrejo khususnya dusun Gapuk. Ya, mungkin apa bisa dijelaskan. Kalau kekurangan, Kenalkan dulu. nama saya Muhammad Barokal Kafi. Saya jurusan BAI Sidarta. Kalau masalah kekurangan itu, insya Allah di sini udah melengkapi. Maksudnya melengkapi ini, mungkin ada kekurangan atau kelebihan, tapi kelebihannya insya Allah lebih banyak gitu. Kalau kelebihannya, terus masyarakat di sini istilahnya welcome kepada kita, terus menyambut kita seperti anak-anak sendiri. Masalah itu kelebihannya mungkin KWT, terus apa itu di sini elemen di sini ini masyarakat kayak 17 Agustus itu semangat untuk merayakannya. Kalau saya cari kelemahannya mungkin nggak ada, mungkin insya Allah nggak ada. Pak Brili, itu dari salah satu peserta KKN. Mungkin ada lagi untuk yang ke teman-teman yang mewakili ini bagi. Mungkin untuk kebiasaan yang unik dari warga di sana itu bisa ditanyakan Cak Wage, apa? Maksudnya kebiasaan itu apa? mungkin lek kate turu wong kampung iku nabuh apa ngono ta, Pak Brili? Oh. Maksudnya itu kan biasanya kan di setiap desa itu ada kebiasaan yang unik Cak Wage, itu apa kayak apa? Wah. Mandi di kali kayak apa? Coba Cak Wage Iya. tanya sama Iya. teman-teman KKN di sana. Ya, mungkin untuk masing ganteng di
Mbak Prilly. Sing lemu iso kayak korban. Podo karo Mas iki. Mas, mungkin apa yang paling menyenangkan warga Kawis Rejo ini kebiasaan-kebiasaan mungkin di kampungnya Seban yang masih belum ada, mungkin warga ini gimana ya? Masyarakat Kawis Rejo ya di sini kan terdiri dari 3 dusun dan 3 dusun tersebut itu untuk partisipasi emansipasinya sangat tinggi Mas itu. Semisal untuk elemen masyarakat itu bidang pertanian ya. Di sini sangat tercover, jadi terorganisasinya itu sangat baik gitu. Nah mungkin ini yang untuk perbandingan di desa saya sendiri itu bisa diterapkan, bisa saya implementasikan ke desa saya sendiri, sehingga desa Kawis itu bisa jadi panutan bagi saya. Ya. Ini ada peserta KKN dari Universitas Data. Wah, ini termasuk artisnya Mbak Prilly. Wah, ini artis namanya Mbak Taili. Wah, ini dari Kota Dingin, Nonggo Jajar. Wah, mungkin Mbak bisa dijelaskan selama KKN di Kawis Rejo ini, Mbak. Ini takutnya jadi biduan ya, Mbak? Enggak, kemarin Agustus cuma jadi negara, ya. Nyanyian semua besok. Oh, kok nyanyian sih? Ini apa yang dijelaskan ya? Selama KKN? Ya. Selama KKN ini, apa ya, banyak pelajaran yang kita ambil. Kan di sini kan kita juga mempunyai program kerja. Nah, jadi kita kan melaksanakan di sini, kita juga banyak belajar di sini, dan kita bisa lah, seperti yang dikatakan Mas Ismail tadi, kita bisa mengimplementasikan di desa saya sendiri. Walaupun desa saya kan jauh lah, saya lebih banyak tahu di desa ini daripada di desa saya gitu. Ya. Mungkin apa yang menjadi sempean dengan warga bisa terjalin seperti saudara? Apa yang di dalam pikirannya Mbak Nairi selama ada di desa Kawis Rejo ini? Awalnya saya KKN di sini tuh takut. Kenapa? Oh di sini kan desanya itu gimana gitu. Terus ternyata setelah saya beberapa hari di sini, oh ibu-ibunya tuh ramah-ramah. Kalau ada kegiatan, saya sama kelompok itu dipanggil, ayo deh ikut, ayo ikut dibaan, ayo ikut ini. Jadi kita kan banyak mengikuti kegiatan seperti karnaval kemarin, kita juga berpartisipasi juga kan. Terus kita sempat nginep di rumah warga selama 3 hari. Ya alhamdulillah lebih enak di situ ternyata daripada di kontrakan saya. Ikut masak ya? Kalau masak sendiri. Ya. Selama ikut di rumah orang itu? Oh enggak, tapi cuman kita kan disediakan sampai disewakan LPG seperti itu. Mbak Prilly, itu dari penjelasan dari Mbak Naili. Oke, Cawage bisa keluar terus ceritakan kondisi di luar base camp KKN. Iya, nanti tak jelaskan gimana kondisi di luar base camp peserta KKN. Nah, monggo. Nah ini Mbak Prilly, kondisi base camp di desa Kawis Rejo, tempat KKN dari Universitas Jakarta. Nah ini keadaannya seperti ini. Nah, kayak jokirannya Bril. Nah, ini termasuk yang diikuti program-program dari KKN.
Coba bisa Nah, ini. tanya-tanya tuh sama warga-warga di sana. Nah, ini. Nah, Kedatangan dari KKN ini gimana? diulangi, Mbak. Diulangi, Mbak Prilly. Nah, itu termasuk dari anak-anak desa Kawis Rejo menyambut dan menyapa tadi peserta KKN dari Universitas Yudharta dengan semangat dan kayak keluarga sendiri. Untuk lokasi sepeda yang hilang tuh di mana ya Cak Wagi? Cak Wagi bisa cari berita lokasi sepeda yang Ya, hilang. lokasi? Sepeda yang hilang Cak Wagi. Wah, untuk lokasi sepeda yang hilang ada di tempat base camp. Nah, bisa ditunjukkan untuk Mas Agus. Ya, tempat hilangnya sepeda motor. Nah, itu. Nah, itu dari belakang. Ini adalah sepeda motor yang diparkir pada waktu hilang kemarin pagi. Nah, ini ternyata keterangan dari peserta KKN, ternyata kelalaian dari teman-teman karena pintu yang belakang itu nggak ditutup. Nah, itu Mbak Kiki, Mbak Prilly. Mbak Kiki. Oh, ini Mbak Kiki toh. Iya. Terus untuk yang kehilangan sepeda itu yang mana Cak Wagi? Bisa di-shoot fotonya atau gambarnya Waduh. orangnya tadi? Yang kehilangan sepeda sementara tidak ada di lokasi. Waduh. Iya. Sebentar, ada ya? Ya, ini. Sebentar. Ya apa sih Cak Wagi? Wah. Mau ngomongin ndak ono, ya. Lah saiki ono. Ternyata sing kehilangan iki wonge padha karo Prilly, lemu. Iki gara-gara ndak korban sapi ambek wedhus dadi korban perasaan. Wah. Mungkin Mas bisa diceritakan kronologi kehilangan mungkin sepeda nggak di apa mungkin dengan Mas. Kalau kronologinya saya kurang paham ya Pak ya. Saya itu tidur duluan mungkin jam 2-an. Kalau anak-anak itu jam 3 baru tidur. Nah setelah tidur itu setengah 6 bangun ada peserta KKN perempuan mau masak di dalam. Nah mau masak di dalam itu ketuk pintu. Ketuk pintu. Ada yang teman saya membuka pintu. Teman saya perempuan ini masuk ke belakang. Nah masuk ke belakang kok pintu sudah buka. Nah itu kami belum curiga, mungkin teman-teman ada yang keluar gitu ya. Kita juga nggak sadar kalau sepeda itu sudah nggak ada. Terus kita kira itu kan biasanya anak-anak memakainya itu ya sembarangan apa. Sepeda yang ada dipakai. Nah dipakai entah kemana. Waktu itu belum kumpul semua lah jam 10. Kita itu kumpul semua. Berada di dalam, lah kok di dalam sudah semua anak kumpul, namun sepedanya nggak ada. Ya, kami kan panik. Sepedanya itu Republik. Oh, ya. Ya. Mungkin itu Mbak Prilly bisa ditanyakan lagi langsung ke Mas Rafiq. Mas Taufik gitu. Halo Cak Wagi, bisa ditanya juga sama Masnya gimana model apa sepeda itu, merek apa Cak Wagi yang hilang itu? Nah, tadi sudah Plat disebutkan nomornya juga ini, Mbak. bisa. Tadi sudah disebutkan Mbak Prilly sepedanya apa. Lek, saya nanti lama-lama nyebut merek, wah kan rugi aku. Ya, mungkin apa dikunci setir, apa dikasih pengaman, apa enggak Mas? Nah itu keteledoran kami mungkin ya. Kebiasaan anak-anak taruh kuncinya itu dicantol ya, dicantol. Ya waktu itu anak-anak sempat membuka jok, mengambil jaket atau apa lupa saya. Ya di pokoknya barang. Nah pokoknya barang nyantol tetap di jok itu, kunci jok itu. Itu Mbak Prilly. Oke,
Untuk persiapan buat penutupan nanti malam apa Cogi dari teman KKN? Nah, saya tak masuk dulu. Saya tak ke teman-teman. masuk. Ya, ya, alat. Ya. Nah ini mungkin untuk persiapan penutupan nanti, ya sudah disiapkan alat-alat musik. Wah bisa ditunjukkan. Itu ada alat musik gamelan. Kalau nggak salah itu peking. Iya mas. Ya. Ada wah, lengkap, sudah lengkap alat. Oh jadi itu alat musiknya. Nanti untuk Cogi. Ya ini Nanti- mau katanya ke teman-teman. Oke ya. Apa yang dipersiapkan untuk penutupan nanti mas ya? Ya, oke. Ya nanti mungkin bisa dijelaskan. Ya, mungkin siapa yang jawab? Ya. Terima kasih untuk acara untuk persiapan acara nanti malam ini mungkin tinggal persiapan panggungnya, persiapan tempat dan panggung. Nah ini kan kemarin acara pertama. Nah, ini untuk acara pertama kemarin itu bersama perangkat desa dan beberapa elemen masyarakat. Jadi untuk acara ya untuk malam nanti ini cuma tasyakuran bersama sama masyarakat setempat di sini. Untuk persiapannya yaitu tinggal persiapan tempat dan panggung. Cuma itu. Lokasi Untuk lokasi dari sini mungkin 50 meter ya Mbak ya. Nah, untuk yang perempuan ini kan masih satu yang di sini. Jadi yang lain itu mempersiapkan konsumsi di Camp Putri di sana. Ya. saya nanti bisa di sini berarti. Ya, mantap. Ya makan temenan ya, makan. Itu Mbak Prilly. Terus untuk anak-anak KKN itu ngasih apa ya? Ngasih kayak cenderamata buat kampung atau desa. Kasih sejauhnya itu apa Cogi? Bisa ditanyakan. Iya. Ini mungkin dari teman-teman KKN mungkin apa yang dikasihkan ke warga setempat selain ilmu, mungkin cenderamata apa mungkin Mas? Untuk cenderamata kemarin itu kita ada pelatihan hidroponik, jadi kita meninggalkan hidroponik juga di sini. Terus yang kemarin acara yang terakhir itu kami kasih cenderamata jawabul masail serta foto momen-momen kita bersama warga desa juga kepala desa beserta perangkatnya seperti itu. Itu Mbak Kiki, Mbak Prilly. Mungkin yang sudah dikasihkan selain ilmu, mungkin pengabdian ke warga, juga ada cenderamata yang sudah disebutkan dengan Mas Zahrul. Oh, dengan Mas Zahrul Khan. Itu Mbak Prilly. Mbak Prilly apa Mbak Kiki? Iya. Bisa ditanyakan lagi Cak Wage ke di sana itu nggak mau pulang apa mau pulang? Apa masih betah berlama-lama di sana? Ya enak di omah kali di omah wong. Wah, ya apa? Aku tak takon sing omane di gunung. Mungkin Mbak Naili, kalau di sini apa pingin pulang apa sih kerasan tambah berapa bulan? Enggak sih. Ya awalnya sih ya ada rasa nggak enak juga kan hidup di banyak orang, nggak biasa. Terus dari kehidupan kelompok juga ya kayak gitu kan. Saya biasanya kan di rumah nggak pernah masak, nggak pernah apa. Terus di sini kan ada piketnya, ada masak, ada ngopel, nyapu-nyapu. Aduh, nggak enak lah. Tapi enaknya sih bareng teman-teman bisa senang-senang. Terus ya segitulah gimana rasanya berkumpul sama teman-teman lah. Ya, itu Pak Prilly.
kan biasanya di rumah enak duduk manis, mainan HP. Kalau di sini masak sendiri, ngepel dan lain sebagainya. Itu dari salah satu peserta KKN kelompok 2 dari Universitas Siddhartha. Itu Mbak Kiki. Mbak Prilly Cak Wage. Oh iya Mbak Prilly, iya. Sorry. Wah, gara-gara aku sih. Mau ono jenenge Kiki deh. Oke deh Cak Wage, terima kasih. Dah. Ya, terima kasih Mbak Prilly. Terima kasih. Ya. Mas tadi tuh Iya, ya Mas tadi teman-temannya. Di kakek ini ada salam dari Lily X. Semangat ya buat teman-teman mahasiswa Yudharta, semoga sukses, semoga sepeda yang hilang bisa dikembalikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang mengambil segera dikembalikan. Amin. Terus kalau tadi dari teman-temannya kan masak-masak sendiri. Itu mungkin lebih menjurus ke ngiritan ya Mas ya. Biar lebih irit. Terus kalau yang masak ini selalu ceweknya apa yang cowok juga ikut masak? Ya cowok juga kadangkala. Kadangkala cowok juga ikut masak. Ada apa kamu? Wow. Oke, kembali lagi dengan saya Prilly di acara Cak Wagiso bersama teman KKN dari Universitas Yudharta Pasuruan. Juga selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi orang-orang yang menjalankan. Oke, yuk kembali lagi ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak dan mbak-mbak dari komunitas dari KKN 2 Kawisrejo Universitas Yudharta Pasuruan. Kan kita tadi udah bincang-bincang Mas ya masalah berapa peserta, udah gini banyak bla bla bla. Nih pertanyaan yang paling menonjol yang ada di mindset saya dari tadi ada di pikiran saya itu program utamanya KKN itu apa Mas? Jadi program kita tidak ada program prioritas, artinya ada setiap bidang punya program prioritas semuanya dan saya rasa semuanya penting, jadi tidak perlu ada satu program yang diprioritaskan seperti itu. Misalkan saja di pendidikan ada program prioritas dan program pendukung. Program prioritasnya adalah duta baca tadi, dan sedang program pendukung yang mendukung adanya duta baca yakni perbaikan administrasi perpus dan bimbel. Nah, bimbel itu adalah proses pendekatan kita untuk tercapainya program duta baca seperti itu. Lalu yang kedua mari. Di bidang ekonomi produktif, jadi di sana ada awalnya kita kan observasi, jadi di sana banyak ada beberapa potensi. Selain potensi sumber daya alam, ada potensi sumber daya manusianya. Jadi ada beberapa kelompok yang sudah terbangun di sana. Jadi ada kelompok KWT, ibu-ibu PKK, dan KWT sudah ada 2. Jadi ada juga KUB seperti itu. Dan mereka sudah mampu membuat inovasi-inovasi produk olahan. Nah, kita tinggal branding saja seperti itu. Pendekatan kita adalah perbaikan lewat program pendukungnya adalah perbaikan lahan KWT. Setelah itu
di goalnya program prioritasnya apa di bidang ekonomi produktif, yakni branding dan pemasaran produk. Oke, kayak gitu ya. Terus untuk berapa bulan? 1 bulan ya di sana? Ya, 1 bulan. 1 bulan lebih, 2 hari mungkin. Ya. Untuk persiapan nanti malam itu udah berapa hari nyiapinnya, Mas? Oh ya. Ya, sebenarnya untuk penutupan kita 2 kali ini adalah konsep yang apa ya, reschedule, artinya pembuatan schedule lagi. Pertama konsep yang pertama gagal dikarenakan ada beberapa yang tidak memungkinkan dari kalangan desa, dan kita hari ini pun sebenarnya ada 2 penutupan, yakni penutupan di pertama tadi malam di balai desa. Kita mengundang seluruh perangkat desa dan orang-orang terkait, dan untuk nanti malam ini adalah penutupan di komplek kita sendiri, cuma sekedar tasyakuran dan musik seperti itu. Oke. Terus untuk musiknya sendiri itu Ya. Lagu yang Genre. Ya, genrenya tuh, genre lagunya itu apa, Mas? Nah, karena kita di dusun Gapuk dan di gang kita itu Balai Werti, kita menyesuaikan dengan konsumsi genre warga tersebut. Jadi mereka lebih orangnya agak agamis, sangat kental sekali ya, mereka suka pengajian. Jadi awalnya kita berpikiran untuk membuat pengajian, saya rasa terlalu banyak, mungkin ada inovasi lain. Jadi kita buat musik kontemporer seperti itu, kita mengundang Gawat Darurat Sholawat. Gawat Darurat Sholawat. Iya. Jadi nggak bisa ya kalau dangdut pop kayak gitu, nggak bisa, soalnya di sana orangnya agamis. Oke. Terus kalau pada 1 bulan di sana itu momen-momen yang berkesan yang nggak bisa dilupakan itu apa dari masing-masing perasaan Mas, Mbak? Jadi harus jawab satu-satu ya nanti ini. Ya, biar nggak selalu yang di shoot ini Masnya terus. Iya. Mbaknya bisa. Iya. Mungkin kalau momen-momen yang mengesankan enggak. Itu sih kalau pas ngumpul bersama terus makan bersama itu sih. Terus pokoknya pas aja ngumpulnya itu terus kan iya, bercandaria lah kayak gitu. Mungkin itu sih yang mengesankan. Kalau saya sendiri kan kebetulan nama tempat KKN-nya Kawis Rejo. Kebetulan sama dengan nama saya Kiswarejo. Jadi kayak ada chemistry antara desa sama saya sendiri. Kayak gitu. Terbangun. Iya, kayak gitu. Sil. Kebetulan saya kan orangnya nyeleneh, Mbak. Jadi iya, jadi kesan saya itu nyeleneh juga. Kebetulan tanggal 26 Agustus kemarin saya sempat bakar rumah warga sekitar. Jadi dapurnya saya bakar karena ada LPG yang ngobos. Terus saya bawa ngowos. Saya bawa ke dapur, ternyata di dapur kena sautan sama tumang. Tumangnya sebenarnya udah mati, cuman karena masih ada mowo-mowonya itu jadinya nyaut. Seperti itu. Nah, tapi itu nggak sampai kebakar. Enggak, untungnya nggak tahu juga, itu mungkin dapat mukjizat ya. Jadi api sebegitu gedenya, atasnya nggak ada yang kebakar. Alhamdulillah. Iya. Cuman membekas di kaki saya bakarannya, Mbak. Iya. Itu yang bagi saya berkesan banget lah ketika ada di Kawis. Jadi itu. Aku juga ya. Kalau aku sih yang berkesan ketika kalau malam ndak punya kopi, kita macak-macak lewat gitu, nyapa terus dikasih kopi seperti itu. Kalau lagi kan sebelah juga punya telur itu ya, jadi kita apen-apen beli, nah setelah itu dikasih. Pura-pura ya, seperti itu. Mungkin itu sih, dan ada lagi sih mungkin ketika dianggap anak, mungkin itu lebih enak, soalnya dikasih makan terus dikasih seperti itu. Kalau untuk pengalaman yang kurang mengenakan atau nggak enaknya itu di mana? Pada saat kegiatan apa nih, Mas? Oh, apa ya? Kalau yang nggak enak tuh apa ya? Jadi enak semua mungkin. Enak semua mungkin sih, Mbak. Karena kan di sana memang orangnya udah fair semua, Mbak. Kalau saya rasa sih yang nggak enak
dari persentase 100% mungkin cuma 2% yang nggak enak, Pak. Iya. 2%. Jadi kan di sana memang kebetulan kadesnya itu fair banget sama kita nganggur-nganggur juga main ke base camp. Terus kebetulan di samping base camp kita itu rumah Bapak BPD, terus sebelahnya Bapak BPD itu rumah Pak RT. Jadi kita lebih sering ngobrol bareng sama mereka, sharing, ngopi-ngopi bareng dengan mereka. Dan kebetulan Ketua Karang Tarunanya itu juga alumni dari Yudarta juga. Jadi apa ya, kesan-kesan yang nggak enak itu lebih nggak ada lah, terbangun karena mungkin kita satu pemikiran, mungkin ya satu tujuan, jadi bisa membangun chemistry seperti yang disampaikan Mbak Kiswah tadi. Karena namanya, cuman kalau ini kan karena namanya Kiswah dan desanya Kawis, nantinya mau dirubah jadi Kiswah Rejo seperti itu. Jadi nggak ada yang nggak enak, dienakin aja. Iya, semuanya dienakin gitu. aja. Cuman yang satu Mbak yang nggak enak itu ketika kita, Katanya tadi nggak ada. iya kan ada 2%. Oh iya, berarti Ya, ada yang 2% itu tadi ketika kita mulai bosen makan tiap hari tahu tempe aja, Mbak. Gitu kalau saya sih gitu, Mbak. Hah? Terlalu manut sama bapak-bapak pembimbing. Katanya suruh hemat, terus jadinya semakin lebih hemat. Ini ada dari Indra saja. Ada tidak temuan-temuan selama kegiatan KKN dari teman-teman? Seperti kebiasaan pemuda yang rajin ke masjid, jalan desa yang masih berlubang, atau temuan-temuan lainnya? Oh iya, David. Benar. Jatuh karang, Mas. Kalau di sana sih banyak, Mbak. Pemuda-pemudanya itu saya kira kalau di dusun Gapuknya bagus-bagus. Ketika Jumatan sendiri saya lihat pemudanya juga aktif, banyak. Terus kalau jalan cuman ada sekitar 20% ya, Wir, yang berlubang ya. Dari Soalnya rata dengan tanah. dari Jalan nggak rata sama tanah gimana ya? Enggak, maksudnya gini, Mbak. Kalau yang aspal sih kita masuk dari itu ya, dari Gapuk sebelah jalan raya itu sebenarnya udah aspalan semua, cuman ada beberapa titik yang berlubang. Terus di yang dari arah sisi timur melalui Telbuk, dusun Telbuk itu halus semua sampai masuk dusun Raket, cuman di Raket ada sedikit yang gerunjal-gerunjal gak enak seperti itu. Kalau lainnya sih fine-fine aja, nggak ada masalah. Fine-fine Iya. aja. Enak Untuk lah. untuk teman-teman KKN sendiri ada nggak pada saat lewat jalan itu mungkin terpleset atau karena jalannya kan ada yang bolong sedikit itu nggak ada? Tergelincir. Oh iya, Wow. ada, Mbak. Oh, Cuman ada. kasusnya begini. Ketika itu kan teman-teman bawa sepeda ulung ya kan? Iya. Bawa sepeda ulung. Sepeda Honda Ulung C70. Oh, Nah, kebetulan pedambien nih. pedambien. Nah, itu yang pakai cewek-cewek. Yang depan itu gemuk. Oh, jangan lihat saya gemuknya, Mas. Gak usah lihat saya, lihat ke sana aja nggak apa-apa. Yang depan itu gemuk, yang belakang kurus. Nah, karena mungkin nggak kerasa ya, karena yang naik depan gemuk terus yang belakang kurus. Jadi ketika sepeda motor itu digas, disentek, yang belakang jatuh nggak ngerti, Mbak. Gitu. Jahat banget ya. Jadi Nyetir lah. pas disetir muninya tuh emang Iya, gitu. Tapi nggak luka-luka, Mas, nggak ada Alhamdulillah kenang-kenangan luka-luka gitu? nggak ada, yang ada luka hati, luka diri, Mbak. Cuman sambatan boyoknya aja sakit. Oh ya, waduh, merugikan itu, Mbak. Sing lemu itu merugikan. Iya, iku. merugikan, makanya sama aja lemu-lemu, Mbak. proses diet. Hah? Duta baca. Duta baca iku lho, Mas, piye, Mang? Kis. Mbak E. Iya, jelas. Mbak E lah dikei mic ngene, mendek ngene. Bapak ambil ya. Kalau Duta Baca itu jadi programnya itu setiap kelas itu dikasih buku bacaan, terus habis itu nanti habis baca nanti anak-anak disuruh
Sinopsis maksudnya ngerangkai ulang apa yang sudah dibaca. Iya, nge-review seperti itu. Jadi nanti itu berlangsung setiap hari ya, Wir ya? Setiap hari ya. Nanti habis itu dikoreksi sama KKN, terus nanti terakhir endingnya kita lihat siapa yang paling yang paling benar dari reviewnya. Kasih reward semacam itu. Tujuannya untuk apa, Mbak? Biar meningkatkan minat baca anak-anak. Seperti itu. Soalnya minat baca emang di era yang modern ini kurang banget nih, bener banget nih. Ini ada pertanyaan dari Surga Dunia. Siapa nih Surga Dunia? Mau tanya soal baru nyimak nih, soalnya baru nyimak nih. Kebetulan kegiatan KKN kan bertepatan dengan Agustusan dan Hari Raya Kurban. Dalam mengisi Agustusan, diisi kegiatan apa dan Hari Raya Kurban teman KKN pulang atau masih stay di base camp? Yang Agustusan aja dijawab dulu. Kalau Agustusan sih kita lebih mengalir mengikuti kegiatan desa karena di desa sendiri itu sudah padat banget, Mbak. Dan nggak cukup di desa, di sana tiap dusun, tiap RT, tiap RW itu mengadakan kegiatan sendiri. Contohnya di RT kita sendiri juga mengadakan lomba voli antar selingkungan itu. Terus di RT yang lain ada yang lomba mancing, lomba makan jemblem juga ada seperti itu. Terus kalau di desa ada karnaval yang berlangsung tanggal 27 Agustus kemarin. Terus jalan santai itu ada 4 kali ya. Ada 4 kali per dusun yang mengadakan, dan yang lebih sakral lagi itu ketika tanggal 16 Agustus kemarin, tanggal 16 malam kita mengadakan doa bersama yang dilangsungkan di Tugu Pahlawan itu, Mbak, yang saya tadi sampaikan itu dulu sebagai saksi perlawanan orang Kawisrejo terhadap Belanda. Seperti itu. Terus kalau buat hari raya kurbannya, pulang apa masih di base camp? Untuk hari raya kurban kita tetap stay di base camp. Dan sampai sekarang belum ada yang pulang kecuali saya sudah 2 kali. Kalau yang lainnya pulang? Yang lain enggak. Ini pulang. Ada yang pulang, jadi ada yang pulang, ada yang stay Mas ya. Oke, untuk harapan dan salam-salam nih buat dari masing-masing Mas sama Mbaknya buat teman-teman atau siapa aja yang ada di manapun. Dari Mas ini dulu juga bisa, boleh. Salam. Harapannya dulu. Harapannya untuk KKN kita kali ini, ya saya baru merasakan bahwa pendidikan itu tidak cukup di meja belajar dan di papan tulis, tapi bermasyarakat, kita mengenal fenomena, kita bersenyawa dengan masyarakat. Saya rasa itu ilmu yang lebih real daripada sekedar tulisan seperti itu. Jadi untuk masyarakat Kawisrejo sendiri, saya rasa sudah sangat progres sekali. Tinggal sudah ada kantong-kantong masyarakat, ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian itu akan menjadi potensi kekuatan desa tersendiri dan menjadi counter ya untuk menghadapi perihal-perihal negatif seperti itu. Oke. Terus salam-salamnya buat siapa? Oh ya, salam-salamnya untuk #Z ya. Hashtag Mbak Z, hashtag lo Mbak Z. Kode keras Mbak. Kode keras. Ya, baik-baik, enggak perlu curiga-curigaan ya. Curhat lagi, curigaan Mbak Ya. Z. Untuk Bapak DPL kita, terima kasih sudah datang lagi tadi malam. Semoga kita terus didampingi dan jangan pesan di depan saja seperti itu. Dan untuk teman-teman kawan-kawan Yudharta yang lain, selamat datang untuk mahasiswa baru Universitas Yudharta 2017. Oke, dari Masnya tuh. Saya punya harapan banyak di Kawisrejo karena saya lihat ketika itu Bapak Kadesnya, kepala desanya itu sangat progres dan didampingi oleh perangkat-perangkat yang progres juga, sehingga yang itu menggugah selera saya untuk terus
berada di Kawis Rejo karena kebetulan saya sendiri jurusannya administrasi publik, dan semoga Kawis Rejo tidak pada periode kades yang ini saja bisa progres, dan kedepannya ketika sudah berganti kades dan saya masih ingin berlangsung hidup dengan Kawis Rejo, saya tetap bisa bersinergi dengan baik seperti itu. Dan salam-salamnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Yudharta Pasuruan yang telah merelakan saya untuk KKN, dan hari ini yang seharusnya saya mendampingi beliau di ke Banyuwangi dan Jember harus tidak saya dampingi karena masih ada perhelatan akbar KKN. Dan terima kasih untuk Bapak DPL karena telah memperkenankan saya masuk di kelompok 2 karena saya sendiri ndablek, Mbak. Saya baru daftar, taruhlah besok pemberangkatan, hari ini saya baru daftar dan saya masih diizinkan untuk mengikuti KKN yang tidak mengikuti teknis dan lain macam sebagainya lah. Untuk bapak emak saya yang insya Allah sekarang juga lagi nonton di kampung halaman. Barusan itu mau telepon. Iya bapak emak saya lagi nonton di kampung halaman. Terima kasih banget bapak emak. Sangune besok dikirim, saya besok mau pulang ya. Dan tidak ada kata-kata hashtag untuk siapapun karena saya masih jomblo. Silakan japri saya. Kalau saya harapannya untuk teman-teman KKN, saya harap meskipun kita bentar lagi sibuk dengan urusan masing-masing, saya harap kita nantinya bisa tetap kompak, saling ketemu, terus saling tetap ngadakan ketemuan-ketemuan, reuni seperti itu. Untuk salam saya untuk Abi dan ibu saya yang di rumah, salam tersayang dari putri tercinta. Ikut tahu ada pacar. Kalau harapan dari saya sih mungkin buat pribadi sendiri akan di KKN ini banyak pelajaran hidup mungkin yang saya dapatkan, karena jujur saya kalau di rumah itu jarang bermasyarakat, bersosialisasi gitu. Ketika saya ada di sini itu mungkin pengalaman lebih banyak dari teman, terus dari masyarakat itu sendiri. Jadi ya mungkin nanti kalau misalnya saya pulang semoga bisa menerapkan apa yang saya dapatkan di KKN ini. Terus salam-salam sih buat keluarga aja di rumah. Udah, itu aja. Makasih buat kakak-kakak dari KKN. Tadi udah salam-salam, sekarang gantian aku yang mau salam-salam. Salam-salamnya buat emak di rumah. Terima kasih buat doanya, lancar terus kegiatan aku. Terus buat teman-teman aku, makasih yang udah sering nontonin live streaming aku. Makasih ya teman-teman. Terus juga buat Bolowarmo yang mempunyai komunitas yang ingin tampil di Cawage, bisa aja daftarin komunitas itu ke Warta Bromo. Dan selamat Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah. Semoga kita menjadi sosok kepribadian lebih baik lagi, dan amin ya amin, semoga kita bisa bertemu lagi di Hari Raya Idul Adha tahun 2018. Saya Prilly, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bye. Ya, assalamualaikum. Tersuwun ya mas. Iya.